Bapak Ibu, kaum lansia yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi pada saat ini dalam ibadah lansia di minggu-minggu Advent dan dalam penantian kita kepada Natal kelahiran Kristus. Mari bersama kita masuk dalam ibadah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 130 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah, persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, ku korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Yesus memberi nyawanya, memanggung dosaku di Golgota, terdorong kasih bagi Tuhan, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita masuk dalam tani syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum lansia yang diberkati,
Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, memohon penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini dalam sukacita kami akan penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berbagai hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Di tengah berbagai macam hal yang kami jalani saat ini, di tengah segala pergumulan yang sedang kami rasakan, dan juga dirasakan oleh orang-orang di dunia ini. Namun kami tetap menaruh pengharapan yang penuh kepada Engkau bahwa penyertaan dan kasih-Mu tetap menyertai dan melingkupi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dengan kesadaran bahwa tanpa pertolongan-Mu akan sia-sia apa yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, agar apa yang boleh kami dengar pada saat ini, firman-Mu boleh kami mengerti dan fahami, dan pada saatnya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu keluar dari Kau dan menguatkan kami untuk kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, menurut dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kaum lansia, hidup dalam kebersamaan membutuhkan komitmen, membutuhkan kepastian akan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Dan salah satu komitmen itu adalah berlaku jujur. Kita tahu bahwa kejujuran itu bukan sesuatu yang mudah. Kejujuran menjadi sesuatu yang langka pada saat ini. Karena orang lebih mementingkan dirinya sendiri, orang lebih mementingkan kemauannya sendiri, orang lebih mementingkan apa yang dia pikirkan. Kita lihat kasus-kasus korupsi yang terjadi di tengah masyarakat, yang dilakukan juga oleh para pejabat-pejabat tinggi, dan semuanya terjadi karena tiap-tiap orang lebih mementingkan kemauannya dibandingkan kemauan bersama. Tiap orang merasa dia lebih dari yang lain. Tiap orang merasa kepentingannya itu harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang lain. Yang terjadi adalah mengedepankan kepentingannya sendiri. Namun ketika bersama-sama dengan orang, mungkin kepentingannya tidak bisa dilakukan. Yang dilakukan kemudian dia bertindak tidak jujur. Dan ini menjadi suatu hal yang terjadi dari waktu ke waktu. Terjadi di tengah masyarakat dan juga terjadi di tengah pelayanan gereja dalam kehidupan sebagai para pengikut Kristus. Dan bila ini dibiarkan, hal ini akan merusak persekutuan itu sendiri. Hidup dalam kejujuran menjadi sesuatu hal yang penting. Seperti yang disampaikan dalam bacaan kita pada saat ini, ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan kepada umat Yehuda, tempat di mana dia melayani pada saat itu. Dengan kata-kata yang cukup menarik ya, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal.
Gambaran ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan ini bagaimana orang yang mengambil hak yang bukan miliknya. Orang yang mengambil hak orang lain karena dia berusaha untuk memenuhi segala keinginannya sendiri. Orang yang merebut hak orang lain dengan berbagai cara. Dan ini yang coba disampaikan oleh Yeremia pada saat ini. Apa yang menjadi konsekuensinya dari orang-orang yang berlaku tidak jujur, yang mengedepankan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan bersama, dibandingkan orang lain, kepentingan orang lain. Katakan bahwa pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Hal ini menjadi sesuatu hal yang patut kita perhatikan sebagai orang percaya. Bahwa berlaku jujur itu bukan satu kewajiban, tapi itu menjadi satu hal yang harus menjadi bagian dalam kehidupan. Terlebih lagi kita sebagai para pengikut Kristus. Kejujuran menjadi suatu hal yang penting dan itu tidak bisa ditolerir oleh apapun. Bahkan oleh kepentingan-kepentingan kita, oleh pikiran-pikiran kita. Ada orang yang kemudian melakukan ketidakjujuran dengan alasan karena masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah selanjutnya. Tanpa melihat bahwa sebenarnya di tengah kejujuran itu ada berbagai macam kesempatan yang bisa dia dapat. Orang-orang jujur adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Seperti Nabi Yeremia pada saat ini. Ketika dia mengatakan hal ini dalam kehidupan kebersamaan di dalam kerajaan Yehuda, dia sendiri adalah seorang bangsawan, termasuk bagian dari keluarga bangsawan. Dia kenal dengan para pejabat-pejabat, dia kenal dengan raja. Namun dia sebagai seorang nabi, dia diminta juga untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara Tuhan kepada umat. Umat yang hidup dalam ketaatan, melakukan berbagai ritual-ritual keagamaan. Namun dalam kehidupan mereka bersama-sama, dalam kehidupan keseharian mereka, kejujuran menjadi sesuatu yang sepertinya kehilangan warna. Kejujuran menjadi sesuatu yang langka. Mereka hidup dalam ketaatan melakukan ritual-ritual keagamaan mereka, namun mereka kehilangan arti dari mengikuti berbagai ritual-ritual itu. Itu melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Dan salah satunya adalah hidup dengan jujur. Dan ini menjadi satu kritik yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat pada saat itu. Bagaimana hidup dalam kejujuran itu menjadi suatu hal yang penting. Menjadi perkara yang utama. Terlebih lagi sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, karakter mereka harus menunjukkan gambaran dari kehadiran Allah itu. Itu lewat hidup dengan jujur kepada sesama. Jujur juga kepada diri sendiri. Banyak orang-orang yang hidup dengan menanggalkan kejujuran dalam dirinya. Jujur bahwa hidup ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ada perjuangan yang harus dilakukan. Ada pengorbanan yang harus diberikan. Namun ada orang-orang tertentu yang kemudian mengambil jalan pintas untuk mendapatkan semuanya itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak jujur. Dan ini yang membuat akhirnya banyak sekali penderitaan terjadi. Kita sebagai orang percaya diminta untuk melakukan ini.
Hidup dalam kesetiaan, melakukan kehendak Tuhan dan di dalamnya kejujuran menjadi bagian juga yang penting yang tidak boleh dilupakan. Khususnya kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana Kristus sudah mencontohkan cara hidup yang benar, yang sesuai, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Hidup dalam persekutuan bersama-sama, hidup dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kebersamaan, saling tolong-menolong. Dan hidup jujur bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat kisah-kisah khususnya di dalam Perjanjian Baru, ketika jemaat mula-mula hidup dalam kebersamaan, mereka memberikan segala harta miliknya dan dijual dan kemudian diserahkan kepada para rasul-rasul agar rasul-rasul kemudian mengelolanya bagi orang-orang yang ada. Namun ada orang yang kemudian melakukan ketidakjujuran. Apa yang terjadi kemudian? Mereka kehilangan nyawanya. Buat kita Bapak Ibu Saudara, kaum lansia yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi dalam keberadaan kita yang sudah, ya istilahnya sudah makan asam garam kehidupan ini. Kita mungkin sudah melihat begitu banyak warna-warna, begitu banyak hal-hal yang terjadi. Bagaimana terjadi berbagai-bagai kejadian yang tidak kita harapkan, kejadian yang mungkin kita jauhi. Semua terjadi karena tidak ada kejujuran di antara kita. Tidak ada keinginan untuk hidup dalam kebersamaan yang saling melengkapi. Hidup dalam kejujuran bukan suatu hal yang mudah seperti saya katakan bagian awal tadi. Namun itu harus kita lakukan. Dan itu menjadi dasar dari cara hidup kita dalam dunia ini. Mungkin orang akan mengolok-olok kita. Mungkin orang akan menganggap kita beda. Ketika orang lain di sana melakukan ketidakjujuran dan itu menjadi sesuatu hal yang ya mungkin dimaklumi dan menjadi suatu hal yang wajar kadang-kadang. Namun kita tetap diminta untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam kejujuran. Dan itu menjadi satu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam tiap-tiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dan kita sebagai kaum lansia, kita diminta untuk memberikan contoh kepada keluarga kita, pada anak, pada cucu, kepada kerabat kita. Bagaimana hidup yang jujur itu menjadi suatu hal yang mendatangkan damai sejahtera. Lewat kejujuran itu ada kebahagiaan. Walaupun kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita jujur dan setia, hidup dalam keberanian untuk mengakui akan diri kita seperti apa. Dan tidak berusaha untuk mengambil hak orang lain. Itulah sebenarnya persekutuan dalam Kristus itu menjadi lengkap. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kaum lansia, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ketiga dengan simbol lilin berwarna merah muda. Gambaran simbol lilin berwarna merah muda itu adalah gambaran cinta kasih Allah yang dinyatakan lewat kehadiran Kristus. Allah dengan setia sudah menggenapi janjinya. Allah tidak pernah ingkar. Dia jujur mengatakan apa yang hendak dia lakukan. Dan tidak ada satupun yang disampaikan itu tidak pernah dipenuhi oleh Allah. Dan biarlah itu juga menjadi semangat buat kita ya. Hidup di dalam dunia yang sudah menjadikan ketidakjujuran itu menjadi suatu hal yang wajar. Namun kita tetap memelihara kejujuran, kesetiaan, kebersamaan, hidup dalam kerukunan dengan orang-orang sekitar kita.
menjadi satu perkara yang utama. Dan itu menjadi semangat kita menantikan Natal, di mana Sang Penebus datang, di mana Sang Penebus dinyatakan kehadirannya lewat Kristus. Dan itulah semangat yang kita bawa menjalani hidup ini. Seperti tema kita pada saat ini ya, hidup dalam kejujuran. Biarlah itu juga menjadi semangat buat kita kaum lansia melakukan berbagai aktivitas di tengah kehidupan. Menjaga hati, menjaga diri kita dari berbagai hal yang menggoda. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kejujuran, untuk mengatakan yang benar, melakukan yang benar, dan bertindak yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam satu doa sejenak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan pada saat ini untuk memberikan persembahan. Persembahan ini nanti bisa disampaikan kepada majelis koordinator wilayah, atau bisa sampaikan langsung ke gereja, atau juga bisa disampaikan lewat bendahara jemaat, lewat akun yang sudah diberikan di layar kita pada saat ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan untuk memimpin kita memberikan persembahan, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan ini diberikan, kita menaikkan pujian dari pelengkap piring jemaat 264 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan
Mari kita bawa persembahan ini sekaligus juga kita menaikkan doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita dalam doa. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat yang asalnya dari Engkau Bapa, biarlah Tuhan berkati agar mampu digunakan seluas-luasnya bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Berkati kami yang sudah memberikannya dan berkati kami juga untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Dan mampukan kami selalu bersyukur atas setiap berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Kami menaikkan doa pada saat ini Bapa, syafaat kami bagi kesehatan kami semua, terlebih lagi kami kaum lansia di tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini Bapa. Di tengah berbagai kendala-kendala yang terjadi di dalamnya akibat pandemi. Kami serahkan dalam tangan setia Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami juga semangat dan terlebih lagi penghiburan. Di tengah berbagai macam hal yang kami rasakan pada saat ini, biar Tuhan pelihara kami. Tuhan berikan juga semangat kami untuk terus diperbaharui dalam segala hal. Dan lengkapi kami Bapa, apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, berbagai macam pengalaman hidup, berbagai macam ajaran-ajaran, petua-petua yang melengkapi kehidupan kami, biarlah itu juga kami gunakan untuk kami boleh sampaikan, kami contohkan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada handai tolan kami Bapa. Jadikan kami orang-orang yang mampu hidup dengan jujur, dengan semangat jujur itu Bapa. Kami boleh membangun relasi yang baik dengan sesama kami. Dengan lewat contoh kehidupan yang di dalamnya kejujuran yang kami contohkan itu. Biarlah kemudian mengubah pola pikir dan menginspirasi orang-orang di sekitar kami untuk benar melakukannya. Firman Tuhan pada saat ini biarlah menginspirasi kami untuk hidup dalam kesetiaan, melakukan kehendak Tuhan dan di dalamnya kejujuran menjadi bagian yang tidak pernah lepas. Berkati Bapa tiap aktivitas yang dilakukan oleh kaum lansia, baik yang ada di gereja ini maupun dimanapun mereka. Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan bimbingan dan perlindungan, dan biarlah kasih-Mu tetap melingkupi kami. Kami berdoa juga pada saat ini Bapa untuk segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu di GKP Nasari Bojong Sari. Dalam persiapan di Minggu Advent ini memasuki Natal, dan juga tahun baru, biarlah semua dilancarkan. Di tengah pandemi yang sedang terjadi, berikan juga kemampuan gereja-Mu untuk menerapkan protokol kesehatan dan memberlakukan tindakan-tindakan yang benar sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga oleh gereja. Mampukan kami jujur untuk melihat bahwa keadaan pada saat ini mengkhawatirkan. Namun juga jujur bahwa ada penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Dan lewat itu kami benar-benar melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sambil kami menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukan dalam persiapan-persiapan menuju Natal ini dan tahun baru, biar semua dapat berjalan dengan lancar. Para pelayan-pelayan di tempat ini, aktivitas-aktivitas pelayanan, peribadahan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan berkati juga jemaat-Mu, GKP Nasari Bojong Sari khususnya kaum lansia, untuk bersama-sama ikut menyukseskan kegiatan yang ada, berpartisipasi dan berkontribusi terhadap hal-hal yang ada. Kami berdoa Bapak juga untuk kegiatan-kegiatan dilakukan secara klasikal, juga sinodal, kebersamaan gereja-gereja-Mu yang ada di sini, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan biarlah semuanya terjadi dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Dan terlebih lagi kami serahkan seluruh harapan dan rencana kami ke depan. Kami menyerahkan seutuhnya dalam tangan-Mu Bapa yang terbaik. Jadikan kami juga menjadi orang-orang yang hidup dalam keberanian untuk melakukan yang terbaik, dalam keberanian untuk melakukan yang jujur sesuai yang Tuhan inginkan. Walaupun berat, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan, namun biarlah Bapa itu menjadi hal yang utama. Sebab Tuhan lewat Kristus-Mu, lewat Kristus sudah mencontohkan hidup yang benar di mata Tuhan dan juga mata sesama. Terima kasih Bapa. Para pemimpin bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah apa yang mereka putuskan, apa yang mereka persiapkan, kebijakan-kebijakan lakukan,
dapat berjalan dengan baik. Khususnya juga untuk harapan mendapatkan vaksin yang sudah dipersiapkan oleh negara. Biarlah seluruh warga masyarakat Republik Indonesia ini mendapatkan kesempatan. Dan kami berdoa biarlah lewat vaksin ini penyebaran virus corona dapat bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Dan kami boleh kembali menjalankan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Seluruh harapan rencana kehidupan kami seutuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Mampukan kami hidup dalam kesetiaan dan mampukan kami hidup melakukan hal yang jujur dalam tiap langkah kehidupan kami. Inilah Bapa doa kami. Syafaat kami yang berani kami naikkannya ke dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama kami menaikkan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 130, ayatnya yang ketiga dan keempat. Yang terkasih kaum lansia, hiduplah dalam kesetiaan melakukan kehendak Tuhan, dan hiduplah dalam kejujuran dalam tiap-tiap langkah kehidupan yang boleh kita jalani. Dan jadikan itu menjadi contoh yang kita bawa dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Bersama kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Pada selesai, silahkan duduk. Kita masuk dalam satu Kristus. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Biarlah ibadah yang kita lakukan ini boleh menghibur kita, menguatkan kita, dan terlebih lagi juga menginspirasi kita untuk hidup dalam kejujuran. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dengan kesehatan, kekuatan, hingga kita tetap bisa beraktivitas dan melakukan pekerjaan kita saat ini. Namun anjurannya biar kita tetap melakukan protokol-protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran dan agar kita juga tidak menyebarkan penyakit. Sampai bertemu di tahun yang akan datang. Biar Tuhan memberkati langkah-langkah perjalanan kita semua. Tuhan memberkati.